Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, dengan situasi saat ini adanya Manuel Ugarte di lini tengah Manchester United, ini membuat ada kemungkinan variasi yang bisa saja terjadi di lini tengah Manchester United. Jadi gua melihat bahwa Manuel Ugarte ini bukan hanya didatangkan untuk menggantikan posisi dari Casemiro saja ya. Tidak seperti itu, tapi gue melihat bahwa dengan datangnya Manuel Ugarte ini bisa menambah dua hal. Nomor satu adalah jelas kedalaman squad ya. Nomor satu itu. Nomor dua adalah menambah opsi. Jadi kalau gue bayangkan ketika semua pemain Manchester United ini tersedia, artinya secara fisik, tidak ada cedera, kebugaran juga oke, tidak ada kartu kuning misalnya, akumulasi ataupun yang lain-lain, artinya semua tersedia lah. Ini membuat sesuatu yang lebih positif. Mungkin ini akan menimbulkan masalah bagi tim kepelatihan ya, artinya mereka akan pastinya garu-garu kepala nih, pusing bahkan untuk memilih siapa ya. Tapi menurut gue situasi ini lebih baik daripada mereka pusing, garu-garu kepala, bingung karena tidak ada pilihan sama sekali karena pemainnya habis, cedera dan lain-lain. Nah, kalau seandainya semuanya ini oke, maka ada beberapa pilihan formasi terutama lini tengah untuk Manchester United. Pertama, gua melihat ini dengan formasi 4-2-3-1. Kobbie Mainoo bisa diduetkan dengan Manuel Ugarte. Ini salah satu kombinasi ataupun formasi favorit menurut gue bagi banyak fans Manchester United, termasuk juga mungkin Sobat Football United yang berharap bahwa duo pemain muda ini, Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte, ini akan mengisi lini tengah Manchester United dengan Ugarte mungkin sebagai breaker, DMC ya, defensive midfield center, dan Kobbie Mainoo agak didorong sedikit di depannya nih sebagai midfield center, dengan Bruno Fernandes kembali ke formasi awal sebagai pemain nomor 10 ya, gelandang serang center. Nah, ini merupakan sebuah kemungkinan. Kemungkinan lainnya adalah bisa jadi mungkin situasi Kobbie Mainoo ini akan diganti oleh Christian Eriksen ataupun Ugarte diganti oleh Casemiro. Itu juga merupakan sebuah opsi yang bisa dipilih. Nah, mungkin hanya Bruno Fernandes saja ini ya, karena memang peran Bruno ini berbeda menurut gue. Selain sebagai kapten misalnya, dia juga memiliki atribut-atribut unik dan sudah dibuktikan selama bermusim-musim di Manchester United bagaimana memang kontribusi ini sangat positif ya, terutama di bidang kreativitas nih ya kan, untuk lini tengah Manchester United. Lalu selain 4-2-3-1 bisa juga 4-3-3 atau 4-1-2-3. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak situasi 4-2-3-1, tapi lebih mendorong Kobbie Mainoo sejajar dengan Bruno Fernandes, dan Manuel Ugarte ditempatkan sebagai breaker sendirian nih di gelandang bertahan ya. Bagaimana determinasi yang tinggi, pergerakan yang cair dari Manuel Ugarte ini juga banyak diharapkan bisa memberikan peningkatan, terutama jika dibandingkan dengan Casemiro yang ketika musim lalu menduduki ataupun ditempatkan sebagai gelandang bertahan tunggal itu, dia keteteran, dia kesulitan ya mengatasi kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain lawan. Nah, Ugarte diharapkan bisa menambah hal tersebut, sehingga menurut gua ini juga merupakan sebuah opsi sih ya, ditempatkan di formasi ini. Selain itu, nah, bisa juga dengan formasi masih yang sama mendorong Casemiro di posisi agak lebih depan, di posisi tengah ya, tidak sebagai gelandang bertahan. Nah, dengan posisi Casemiro di sini, maka ya dia tidak perlu mengcover area yang luas, di mana musim lalu dia nampak kesulitan. Tidak selalu kesulitan, ada beberapa kesempatan, ada beberapa pertandingan dia bisa melakukannya, tapi lebih banyak dia keteteran menurut gue. Tapi dengan ditempatkan dia lebih didorong ke depan, ya Casemiro yang juga memiliki pengalaman misalnya. Dan gue melihat Casemiro ini memiliki kelebihan kualitas umpan-umpan yang dilepaskan ya, momentum, dia bisa pas, akurasi juga oke, kreativitas pun juga iya, lalu determinasi dan ya fighting spirit ini juga bisa dimanfaatkan dengan formasi ini. Dan kalaupun ini yang diturunkan, maka ya Kobbie Mainoo harus merelakan tempatnya untuk seorang Bruno Fernandes. Atau bisa juga dengan formasi 4-2-2-2. Gue tidak melihat pemain-pemain di posisi lain, penyerang ataupun pemain bertahan, tapi di lini tengah misalnya Casemiro bisa ditempatkan dengan Ugarte sebagai breaker bersama ya, dan ini akan membantu Casemiro tentu saja
yang dia tidak harus mengcover area itu sendirian ya, area gelandang bertahan sendirian karena ada Manuel Ugarte di sana. Dia juga bisa melakukan variasi misalnya bergerak agak sedikit ke depan, dan di depannya ada Bruno Fernandes juga Kobbie Mainoo nih yang memiliki kreativitas juga kualitas ya kan. Kobbie Mainoo pun juga menurut gua umpan-umpannya bagus ya, walaupun masih harus diasah lagi. Tapi ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Hanya saja kalau yang ditampilkan dalam formasi seperti ini, maka sisi sayap dari Manchester United ini akan berbeda ya. Karena memang dari 4 gelandang ini menurut gue tidak ada yang punya tipikal sebagai pemain sayap. Sehingga ya ini juga akan mempengaruhi siapa dua pemain yang akan dimainkan di depan 4 pemain ini. Bisa juga dimainkan ini menurut gue ya, formasi 4-3-3 yang flat. Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo bisa dimainkan secara bersamaan di lini tengah di sana dengan Amad Diallo dan juga Alejandro Garnacho. Ini akan bermain seperti pemain sayap dengan Bruno Fernandes sebagai false nine. Itu juga merupakan sebuah opsi di sana. Walaupun mungkin misalnya posisi dari Bruno Fernandes ini bisa ditempati oleh Joshua Zirkzee misalnya, ataupun juga Rasmus Højlund. Tapi ya ini merupakan juga sebuah kemungkinan ya, 4-3-3 flat. Atau mungkin Bruno Fernandes ya seperti gue katakan ya, tidak tampil sebagai false nine. Joshua Zirkzee yang ditampilkan di lini depan di sana, Bruno Fernandes lebih di sayap kanan, di gelandang kanan, Ugarte tengah, Kobbie Mainoo kiri, lalu di depannya ada Amad Diallo dan juga Alejandro Garnacho. Ini merupakan sebuah kemungkinan, dan sekali lagi dengan pemain-pemain yang tidak gue sebutkan misalnya seperti kayak Christian Eriksen, itu juga pasti akan memiliki peran juga di lini tengah Manchester United. Karakter dari Christian Eriksen misalnya, Ugarte, Kobbie Mainoo, Casemiro ini berbeda-beda ya, dan ya menambah kedalaman dan juga opsi dan kualitas di lini tengah Manchester United. Ada banyak variasi, dan dari situ gue melihat ketika semua pemain ini fit, maka ada banyak faktor positif yang bisa terjadi di komposisi. Dari situ gue melihat bahwa ada 2 hal yang penting, yaitu nomor 1 adalah ketersediaan fisik dari para pemain-pemain itu ya. Gue harapkan tidak banyak lagi cedera, karena ini memegang peranan yang penting. Kalau pemain itu cedera, maka opsi akan semakin tipis ya. Lalu nomor 2, ketika pemain-pemain tersebut tersedia ya, maka penyesuaian secara teknis, secara taktikal ini juga penting bagi tim kepelatihan ya, melihat siapa lawannya, seperti apa permainan yang ingin dimainkan Manchester United di atas lapangan, utama di lini tengah. Misalnya seperti kayak menghadapi Southampton, menurut gua pemilihan lini tengah pada saat itu bagus, bagaimana Christian Eriksen dengan Kobbie Mainoo, walaupun awalnya gua meragukan ya kapasitas duet ini, terutama dari sisi defensif, tapi ternyata pemain-pemain lain bisa berperan di dalam bertahan, utama di lini tengah, back kanan kiri yang inverted misalnya, lalu pemain gelandang serang yang juga ikut turun misalnya, itu juga membantu. Di samping juga Christian Eriksen ternyata dia mungkin secara fisik, secara duel dia tidak bagus, tapi dia bisa membaca permainan dengan bagus nih ya kan. Jadi dia memanfaatkan pengalamannya. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi karena gue melihat baik itu Ugarte, Kobbie Mainoo, Casemiro, Bruno Fernandes, Eriksen, Mason Mount juga ya, ini lupa tadi disebutkan, Mason Mount juga memiliki karakter permainan yang berbeda-beda, memiliki skill teknis yang berbeda-beda. Tinggal disesuaikan saja di atas lapangan akan seperti apa ya. Dan ini ya seperti gue katakan, modal fisik itu yang utama. Ini sangat menarik menurut gue. Dari situ bisa banyak kemungkinan formasi. Jadi tidak hanya 4-2-3-1 ataupun 4-2-4 saja, ataupun 4-1-4-1, itu masih bisa mungkin dilakukan kembali musim ini mungkin ya dengan adanya Manuel Ugarte, ataupun juga 4-4-2 misalnya, 4-2-2-2 itu juga mungkin dilakukan. Jadi ada banyak kemungkinan di sana. Namun demikian gue tetap berpikir tim kepelatihan Manchester United harus memilih ya mana formasi pakem dari Manchester United musim ini. Jadi tidak dibuka semua opsi itu lebar-lebar, tapi tetap ada beberapa pakem. Karena apa? Ya bermain dengan sistem, dengan rutinitas, sehingga pemain itu juga terbiasa dengan permainan yang diinginkan oleh pelatih. Dan gue melihat memang ini salah satu permasalahan besar sih musim lalu, bagaimana pemain ini kenapa kesulitan untuk bisa mengimplementasikan
permainan yang diinginkan oleh pelatih di atas lapangan, dan ini butuh rutinitas. Oleh karena itulah juga tidak bisa terlalu dilepas ya opsi-opsi formasi di atas lapangan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan lini tengah. Tapi gue ingin tahu nih Sobat Football United lebih memilih formasi yang apa, komposisinya apa. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.